Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisa Nuri dari kelas 11 IPS 1 dari SMA ITN Nur Fikri. Di sini saya ingin nge-review buku yang udah saya baca, yaitu nama bukunya buku Sejarah Dunia Zaman Renaissance oleh Susan Weiss Bauer. Pertama-tama saya ingin sedikit menjelaskan bahwa buku ini bukan buku sejarah zaman Renaissance. Buku ini lebih berupa sejarah dunia yang berkaitan dengan lahirnya minat akan pengetahuan klasik. Sampai sini kalian ada yang tahu nggak sih minat pengetahuan klasik itu apa? Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang lahirnya minat akan pengetahuan klasik. Tak lama setelah 1140 abad sebelum Masehi, sarjana Italia Gherardo de Cremona pergi ke semenanjung Spanyol ingin mendapatkan sebuah salinan langka dari naskah astronomi Yunani kuno terkenal yang berusia ribuan tahun yang dikenal sebagai Almagest. Peluangnya di sana lebih baik dibanding tempat lain manapun di Eropa. Separuh selatan semenanjung itu telah dikuasai oleh orang Arab selama berabad-abad, dan dinasti Islam Spanyol yang berkuasa telah mengangkut ribuan naskah klasik yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tetapi lama menghilang di antara teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa asli barat. Perpustakaan Toledo yang terletak di tengah jazirah itu memiliki sejumlah buku yang bernilai itu. Dan ketika itu Toledo telah direbut kembali oleh salah satu kerajaan Kristiani Utara. Artinya, para sarjana barat dapat berkunjung ke sana dalam keadaan yang relatif aman. Gherardo menemukan lebih daripada yang diharapkan. Bukan hanya naskah astronomi, tetapi juga kajian klasik dalam bahasa Arab tentang dialektika, geometri, filsafat, dan ilmu kedokteran. Monograf yang tidak dikenal karya Euclides, Galen, Ptolemaios, dan Aristoteles. Satu khazanah besar pengetahuan. Karena kewalahan oleh jumlah itu, ia menetap di Toledo dan mulai bekerja sambil belajar bahasa Arab. Sambil menyesali kemiskinan pustaka Latin dalam hal itu, tulis salah seorang muridnya. Ia belajar bahasa Arab agar dapat menerjemahkannya. Sampai akhir hayatnya, dia terus mengalihkan ke dalam dunia yang berbahasa Latin, seakan-akan kepada ahli warisnya yang ia sayangi. Buku apapun yang ia anggap paling berbobot tentang berbagai hal, secermat dan seluas mungkin. Demikianlah Renaissance telah mulai. Salah seorang Italia awal yang memberikan nama kepada kebangunan minat akan pengetahuan Yunani dan Romawi itu adalah penyair Petrarca, yang menyatakan pada awal 1340-an bahwa para penyair dan sarjana sudah siap mengantar kembali kota-kota Italia kepada masa kejayaan Roma. Pengetahuan klasik telah tenggelam, kata Petrarca, ke dalam kegelapan dan kekalaman. Inilah waktunya untuk menggali kembali pengetahuan itu, suatu kelahiran kembali, sebuah renaissance. Petrarca sedang berusaha melobi dengan cara yang sopan dan akademik, tetapi lugas, untuk memperoleh sertifikat kehormatan laureat penyair Romawi, sesuatu yang agaknya dapat disejarkan dengan trofi manusia, buku atau penghargaan buku nasional. Suatu pengakuan publik bahwa ia adalah seorang intelektual yang kata-katanya harus diperhatikan. Sebagai bagian dari kampanye, ia mendapatkan diri pada pucuk suatu gejala yang sudah ada. Memang, sejak sebelum ada masa Gherardo de Cremona, para sarjana barat, banyak di antara mereka orang-orang Italia, sibuk menekuni perpustakaan bahasa Arab dan membiasakan diri lagi dengan para pemikir Yunani dan Romawi. Karena sudah sedemikian banyaknya landasan intelektual yang dibangun seperti itu, banyak sejarawan modern dewasa ini menyatakan adanya suatu Renaissance abad ke-12. Dengan kata lain, pada 1340, Renaissance sudah sedemikian maju sehingga sudah dapat dilihat. Masa sejarah tidak pernah dapat dikenali saat mulai. Suatu masa hanya dapat dilihat ke belakang setelah mulai, seperti yang akan ditunjukkan pada bab-bab berikut. Zaman Renaissance berakar pada abad ke-12. Pada abad ke-12 terdapat awal sejati dari pergulatan antara hierarki gereja dan logika Aristoteles.
suatu pergulatan yang terlahir kembali sebagai pertikaian antara kitab suci dan ilmu pengetahuan, penciptaan, dan evolusi yang masih berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 2013. Pada abad ke-12 menjadi saksi berakhirnya perang salib, muncullah kaum Plantagenet, berjayanya para shogun Jepang, dan perjalanan Islam memasuki Afrika Tengah. Itu adalah suatu abad kejadian Renaissance, dan di sanalah cerita saya mulai. Terakhir, sejarah ini memaparkan cerita serangan Ottoman ke Konstantinopel pada Mei 1453, tatkala kemenangan orang Turki menghapus impian Romawi secara definitif. Gejala kultural yang dikenal sebagai Renaissance Italia masih terus berlangsung setelah 1453. Dan dalam buku ini saya tidak akan menarikan beberapa dari pencapaiannya yang paling terkenal, filsafat politik Machiavelli, lalu lukisan Michelangelo dan Raffaello Sanzio, penemuan Da Vinci, pengamatan Galileo. Namun secara mondial, tatkala Konstantinopel jatuh, Renaissance bergulir ke dalam masa yang baru, seperti halnya Renaissance sendiri. Pada masa-masa itu tidak dinamai oleh para sejarawan sampai jauh hari sesudahnya. Namun, dasar untuk reformasi telah ditabur dan mulai bersemi. Para pengikut sarjana Inggris, John Wycliffe, dan Imam Bohemia, Jan Hus, telah berencana untuk melawan otoritas Roma. Zaman penjelajah pun sudah dimulai. 20 tahun sebelumnya, Kapten Portugis Gil Enes akhirnya berhasil menerobos ke selatan melewati Tanjung Bojador. Satu dasawarsa setelah pelayaran Ernest yang menembus batas itu, Pangeran Henry dari Portugal mensponsori pasar budak pertama di Eropa. Suatu kegiatan yang dirancang secara rapi dan dipublikasikan dengan cermat, yang dimaksudkan untuk melecut antusiasme luas dan penjelajahan lebih lanjut ke Afrika. Penumbangan Kekaisaran Bizantium oleh orang Turki merupakan faktor pengubah dunia, seperti yang disampaikan sejarawan Caroline Finkel. Bahkan orang Turki sendiri kelabakan atas jatuhnya Konstantinopel. Sejarawan Ottoman Tursun Bey, satu-satunya orang Turki yang mengisahkan pertempuran terakhir, menyebutnya sebuah banjir bandang dan empasan malapetaka dari langit, bagaikan oleh ketetapan Allah sendiri. Transformasi Konstantinopel menjadi Istanbul merupakan suatu akhir dan sebuah awal, sebuah tanda seru dan suatu paragraf baru dalam tanda-tanda baca peristiwa dunia. Namun, transisi dari Renaissance menuju fase baru sejarah manusia mungkin bahkan lebih tampak dalam kejadian-kejadian tahun sebelumnya. Paus Italia, Nikolaus V, baru saja menerbitkan sebuah keputusan kepausan berjudul Dum Diversas sebagai penghargaan atas biaya dan usaha yang dicurahkan oleh orang Portugis dalam penjelajahan pantai Afrika. Gereja memberikan persetujuan resmi terhadap perbudakan dan perdagangan orang Afrika oleh takhta Portugis, suatu ketetapan yang diperkuat 3 tahun sesudahnya dalam Piagam Gomanus Pontifex. Guna menarik keberpihakan dan dukungan Raja Portugal yang berkuasa, Paus telah mengubah perbudakan menjadi suatu institusi yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang Eropa tanpa merasa bersalah. Para sejarawan memang tidak biasanya berbicara mengenai zaman perbudakan, tapi dalam kelas balik kita dapat melihat bahwa dekret-dekret tahun 1450-an membentuk masa depan 3 benua dan memulai suatu sejarah yang seluruhnya baru. Demikianlah penjelasan buku ini tentang Renaissance. Opini saya tentang buku ini sangat bagus dan sangat menarik. Jika kalian ingin membaca buku ini, harus membaca dari awal, karena jika tidak akan salah mengerti apa itu zaman Renaissance. Dan selebihnya tentang buku ini sudah bagus, karena dari situ kita dapat mengetahui apa itu Renaissance dan kapan Renaissance terjadi. Dan menurut saya lagi, alur buku ini menyisahkan terjadinya Renaissance di wilayah Eropa, di mana peristiwa ini membahas perjalanan penulis dalam menceritakan kejadian yang dia alami selama masa Renaissance. Dan itulah yang saya ketahui tentang apa itu Renaissance dari buku ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan terima kasih buat
kalian yang sudah menonton podcast saya sampai akhir. Semoga ini menambah wawasan kalian dan menambah ketertarikan kalian akan membaca buku masa pandemi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.